Semua, perkenalkan nama saya Willy. Bersama kelompok saya ada Hilda, ada Novi, dan ada Merisa. Nama saya Hilda Intan, jurusan Psikologi semester 6. Halo, nama saya Merisa Tandrati. Saya kuliah di Universitas Bina Nusantara, jurusan Psikologi semester 6. Halo, nama saya Novi, jurusan Psikologi Universitas Bina Nusantara. Sekarang saya lagi semester 6. Kami akan membahas tentang namanya BWS, Battered Woman Syndrome. Check it out. Selamat pagi, saya Nanda Wardana dari Universitas Bina Nusantara, jurusan Psikologi, angkatan 2012. Oke, halo Nanda, kita minta waktunya sebentar untuk wawancara sedikit tentang Battered Woman Syndrome atau yang biasa disebut kekerasan pada wanita. Menurut Nanda, yang dibilang BWS itu tindakan-tindakan yang seperti apa? Menurut saya, tindakan-tindakan yang dibilang BWS itu adalah tindakan pada saat seorang suami atau kita bisa bilang pihak lain melakukan kekerasan yang dilakukan dalam bentuk memukul, mendorong, atau perlakuan kekerasan lainnya yang mengakibatkan ketergangguan pada si korban atau si wanitanya dan membekaskan berbagai macam banyak luka di korban. Oke. Saya mahasiswa semester 6, jurusan Psikologi di Universitas Bina Nusantara. Halo EU, kita mau minta waktunya sebentar buat wawancara untuk tugas psikologi forensik kita. Jadi kita tuh ngangkat topik tentang Battered Woman Syndrome. Kita mau nanya-nanya, kalau menurut EU, Battered Woman Syndrome atau yang biasa disebut kekerasan pada wanita itu tuh yang bentuknya seperti apa ya? Kalau menurut aku, secara verbal aja itu udah termasuk dalam kekerasan, karena kan kalau kata-katanya kasar itu dapat mempengaruhi psikis orang tersebut. Ya, perkenalkan, nama gue Lutfia. Gue kuliah di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Sekarang gue udah semester 6 dan gue ambil jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, halo Vivi. Gue mau minta waktu lo sebentar untuk wawancara tentang apa sih Battered Woman Syndrome yang biasa disebut dengan kekerasan terhadap wanita. Nah, sebelumnya gue mau nanya lo, pendapat lo tentang Battered Woman Syndrome itu apa sih? Menurut gue tuh kalau kekerasan terhadap wanita itu ya banyak sih, tergantung sisi kita gimana ngelihatnya. Misalkan kalau kita aja, kalau menurut gue, kalau misalkan gue udah dibentak gitu sama orang lain, itu mungkin udah bisa kekerasan. Apalagi kalau misalkan kita apalagi orang itu mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas, yang kasar, apalagi sampai ringan tangan kayak gitu.
Menurut kamu tuh yang lebih sering jadi korban itu cewek atau cowok sih? Mungkin saya agak bias ya, tapi karena saya perempuan dan kebanyakan mungkin kasus-kasus yang saya lihat itu perempuan, walaupun laki-laki juga pernah kena Menurut EU itu yang biasa jadi korban kekerasan itu kebanyakan laki-laki atau perempuan? Kalau menurut saya banyak yang menjadi korban kekerasan itu kaum wanita dan anak-anak. Siapa sih sebenarnya yang lebih sering dapat jadi korban kayak gitu? Kalau menurut gue kebanyakan perempuan ya, ceweknya yang jadi korbannya, karena biasanya kan cowok juga jarang gitu yang jadi korban kayak gitu. Gue juga jarang ngeliat sih cowok yang jadi korban kekerasan. Umumnya yang kamu tahu yang jadi better woman itu biasanya itu kenapa? Faktor-faktornya, sebab-sebabnya? Pertama sih menurut saya karena mungkin adanya masalah di antara kedua pasangan. Contohnya nih misalnya sang suami sedang ada masalah di tempat pekerjaannya. Dia sampai rumah, istrinya mungkin bertanya sama dia mau makan apa, atau misalnya minta tolong jagain anaknya. Sedangkan dia tuh sedang mengalami banyak masalah di tempat kerja dan emosinya dia sedang memuncak, maksudnya sedang lagi marah-marahnya gitu. Nah mungkin karena si suami ini udah kayak istilahnya enak banget, jadi keluarlah perilaku memukul itu sih yang pertama. Yang kedua, kalau memang benar-benar si suami ini tipenya memang temperamental, apa-apa mukul. Nah, kan temperamental itu sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor. Mungkin karena kadang kita nih kalau panas itu rasanya pengen marah-marah, sampai pengen mukul orang gitu kan. Jadi itu sih yang kedua. Lalu yang ketiga, mungkin si suaminya itu punya penyakit psikologis yang tidak diketahui si istri, yang jadi keluarnya karena tidak bisa menjelaskan, keluarnya adalah dalam bentuk kekerasan itu tadi. Biasanya faktor penyebabnya tuh seperti apa? Kalau misalnya dalam hubungan rumah tangga atau pernikahan, biasanya karena faktor ekonomi, kecemburuan, dan sebagainya. Oke, jadi dulu gue punya mantan. Jadi karena sesuatu hal yang kecil, cuma karena gue bales chat dia pendek cuma satu kata aja, dia langsung marah. Gue dipukul 6 kali di kepala sampai memar di sini. Terus dia juga ngomong kata-kata yang kasar lah, segala macem yang udah biasa sering gue dengerin. Dia sering ngelakuin hal-hal seperti itu. Terus dia juga udah ngelakuin hal itu, dia sesudahnya langsung minta maaf, tapi ngelakuin lagi seperti itu. Kayaknya sih memang susah ya udah tabiatnya ya. Waktu itu terjadinya emang di mana tuh? Waktu itu terjadinya gue lagi di perjalanan mau ke Tangerang, di dalam mobil, di dalam tol arah mau ke Tangerang ke rumah temennya dia. Di mobil ya dia bisa ngelakuin kayak gitu? Iya. Itu pagi, siang? Itu sore. Itu tuh cuma karena masalah kecil ya, kayak nggak dibalas chat gitu aja dia marah. Terus pertama-tamanya tuh dia kayak ngata-ngatain dulu gitu. Iya, pertama dia ngata-ngatain dulu, dia ngomong yang kasar. Di situ akhirnya dia mulai tangannya ngejambak rambut gue sampai rambut gue rontok, terus kepala gue dipukul. Gue juga sampai minta ampun, gue juga nangis di situ. Gue ngerasa takut banget dan terancam banget. Di situ akhirnya gue nangis. Terus dia juga akhirnya minta maaf. Kita berdua akhirnya baikan, tapi udah hanya beberapa minggu kemudian berantem lagi kayak gitu lagi, dia begitu lagi. Udah berapa lama kayak gitu? Gue udah 6 bulan sama dia sih. 6 bulan. Terus apa yang selama dari 6 bulan itu di awal-awal bulan atau terjadi yang pertama kali tuh kapan? Terjadi pertama kali sih udah 3 bulan pertama ya pacaran. 3 bulan pacaran. Dia udah mulai berani kayak gitu. Oke, boleh tahu nggak
dari 3 bulan itu apa yang bikin lo ngerasa masih kuat gitu, masih mau jalanin bareng sama dia sampai 6 bulan? Ya mungkin gue pikir karena setiap dia habis kasar kayak gitu dia minta maaf sama gue, habis itu dia janji nggak bakal ngelakuin hal itu lagi. Mungkin karena gue juga sayang juga sama dia, oke gue maafin dia, mungkin oke gue kasih waktu kesempatan dia buat berubah. Ternyata setelah gue kasih 1 bulanan dia begitu lagi, marah, kasar lagi. Ya udah akhirnya gue juga capek, akhirnya ya udah gue udahan akhirnya sama dia. Berikut ini adalah cycle of abuse dari cerita Vivi. Yang pertama adalah fase calm, dimana pada fase ini tidak terjadi masalah apapun, tidak ada masalah di antara kedua pasangan. Ketika terjadi permasalahan di antara kedua pasangan tersebut, yang disebutkan oleh Vivi bahwa dia menjawab chat dengan singkat dan membuat marah pasangannya. Di situ adalah tension building fase, di mana si pelaku mulai marah-marah dengan menyebutkan kata-kata kasar pada si korban. Setelah korban marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar, ia mulai memukuli kepala korban dan kemudian menjambak rambut korban dengan sangat kasar. Setelah pelaku melakukan kekerasan tersebut, kemudian ia meminta maaf kepada si korban dan berjanji tidak akan mengulangi kekerasan tersebut lagi kepada korban. Ketika korban sudah memaafkan dan mempercayai bahwa si pelaku tidak akan melakukannya lagi, tetapi ketika ditemukan permasalahan baru, ternyata si pelaku tersebut tetap mengulangi kesalahannya yang sama, yaitu berbuat kesalahan yang sangat besar dengan melakukan kekerasan kepada korban kembali, yang dimulai dengan mengatakan hal-hal yang kasar yang tidak enak didengar. Ada mitos yang bilang kalau wanita-wanita yang mengalami kekerasan itu cuma wanita yang memang suka digituin. Kamu setuju gak dengan itu? Enggak, semua wanita tuh bisa digituin. Saya sering baca gitu ya di koran atau di mana. Jangankan perempuan yang mau digituin, kadang perempuan yang tidak mau pun suaminya udah maksa-maksa. Bukan udah maksa sih, kayak suaminya udah memukul dia dan segala macam. Contohnya pertama kekerasan rumah tangga yang dialami dari Hannah sama Chris Brown. Hannah pun bukan tipe orang yang istilahnya kelemah gitu. Dia tuh wanita yang sangat lively dan segala macam. Akhirnya dia udah nahan tangannya Chris Brown, tetap aja Chris Brown mukul dia. Itu yang pertama. Terus pengalaman saya yang kedua sih, kebanyakan juga wanita-wanita yang sudah punya nama dan segala macam bisa aja tetap dipukul sama suaminya. Apalagi perempuan yang istilahnya lemah, yang helplessness, yang kelihatannya kayak nggak ada powernya tuh selalu di bawah suaminya, itu pasti bakal jadi pelampiasan suaminya terus. Intinya jangan menjadi pelampiasan suami. Oke, satu lagi deh, menurut kamu nih, jadi ada mitos yang bilang kalau laki-laki yang melakukan kekerasan itu adalah mereka yang tidak pernah datang ke tempat-tempat ibadah. Jadi mitos itu mengatakan kalau orang-orang yang sering datang ke tempat ibadah, yang rajin beribadah itu tidak mungkin melakukan kekerasan. Lalu ada juga yang bilang kalau mereka yang melakukan kekerasan itu adalah orang-orang yang mereka tuh nggak sayang dengan keluarganya. Menurut kamu kayak gimana? Itu benar atau enggak? Itu salah banget. Hal laki-laki yang sering ke masjid atau ke tempat ibadah itu belum tentu luput dari perilaku seperti itu. Pertama, biasanya kalau menurut saya justru laki-laki yang sangat beragama, ketika istrinya tidak melakukan apa yang seperti dia mau, dia jadi ringan tangan sama istrinya karena merasa kok istri saya nggak mau dengerin saya gitu. Itu sih yang pertama. Tapi mungkin hal lain, kalau misalnya punya suami yang
sangat sering ke tempat agama, mungkin bagusnya dia lebih punya kontrol mungkin dan diharapkan dia jauh lebih punya kontrol, tapi kenyataannya tidak gitu. Banyak keluarga-keluarga muslim yang menggugat cerai suaminya karena alasan pertama KDRT. Aku pernah ngalamin sendiri nggak, Mas? Atau ada kenalan atau teman gitu yang pernah ngalamin kayak gitu? Kalau secara pribadi saya belum pernah mengalami kekerasan, tapi mungkin di lingkungan saya pernah melihat orang-orang yang mengalami kekerasan. Contohnya seperti apa? Boleh cerita nggak? Jadi mungkin ada yang suaminya memukul istri dengan alasan karena istrinya selingkuh. Nah itu pernah saya lihat secara langsung. Kalau soal mitos yang katanya kalau better woman itu biasanya hanya perempuan yang seneng digituin, seneng dikerasin, dan rata-rata tuh cuma wanita-wanita yang gila dan sebagian sedikit populasi wanita. Menurut Ayu gimana? Jadi maksudnya wanita yang emang karena perlu dikerasin, jadi makanya mengalami kekerasan tersebut. Ya, kurang lebih kayak gitu. Menurut Ayu gimana? Bisa jadi ya, karena kan kadang kekerasan itu terjadi karena faktor perselingkuhan yang dilakukan oleh kaum wanita, sehingga kaum pria tidak menerima hal tersebut. Jadi menurut saya mungkin kalau soal pemerintahan ya, seperti polisi kayak gitu, menurut Ayu tuh mereka tuh melindungi nggak sih wanita-wanita yang better woman itu? Kalau setahu saya sih, jadi kan kalau nggak salah di kepolisian itu ada bagian khusus yang menangani bagian wanita kan. Itu mereka cukup sigap dalam menangani kasus kekerasan. Oke, terima kasih Ayu atas waktunya. Sama. Oke, Vivi, gue mau nanya sedikit tentang sebuah mitos. Enggak sih, ada beberapa mitos yang gue dapetin dari mata kuliah psikologi forensik. Salah satunya tuh bilang katanya orang yang sering disakitin itu, better woman itu hanya sebagian populasi dari wanita ya. Menurut lo gimana? Mungkin benar kali ya, karena selama gue pacaran dengan mantan gue beberapa orang yang berbeda, gue baru ngerasain pertama kali kekerasan itu ya sama mantan gue yang kemarin. Oh gitu. Tapi sorry nih, lo tuh nggak seneng kan dengan perlakuan kayak gitu? Ya sangat nggak seneng lah, siapa sih yang mau disakiti? Iya, soalnya ada mitos kalau misalnya yang jadi better woman itu hanya perempuan-perempuan yang emang seneng digituin gitu. Terus cowok lo itu orangnya kayak gimana? Boleh cerita? Mantannya itu orangnya kayak gimana? Mantan gue sih kalau gue lihat ya, kalau sama orang tuanya sayang, mungkin dia sayangnya sama mamanya, dia lebih dekat sama mamanya kan. Kalau sama papanya kan, papanya juga keras. Mungkin bisa jadi dia keturunan juga kali ya keras kayak gitu, emang mungkin karena didikan orang tuanya sama keluarganya yang keras. Terus juga dia juga sholat sih ya kadang-kadang sih, sering lah. Oh gitu. Jadi sama kedua orang tuanya tetap dekat. Dia punya adik? Dia punya adik sih, cewek. Atau kakak? Kakak punya cowok. Tadi yang lo bilang didikan orang tua itu maksudnya gimana? Ya, apa orang tuanya tuh ngajarin dia tuh keras gitu? Iya, papanya itu kan dia kayak, papanya tentara, kakaknya dia juga tentara. Jadi kalau misalkan berantem itu malah mungkin mereka tuh sering main tangan gitu. Oh, jadi memang semua orang tuanya juga main tangan gitu? Iya, kalau misalkan mantan gue ini ada salah nih apa sama orang tuanya, pasti orang tuanya ngasih pelajaran dengan misalkan pukulan, tamparan, atau push up atau apa kayak gitu. Oke, tadi kan lo bilang tuh kalau misalnya dari semua cowok-cowok lo, mantan-mantan lo itu cuma nemu dia tuh yang kayak gitu. Tapi sorry kalau boleh tahu, lo tau nggak sejarah tentang dia? Maksudnya dia pernah punya cewek sebelum lo atau sesudah lo putus? Kisahnya kayak gitu juga nggak? Maksudnya mereka tuh sering dipukulin atau enggak? Gue pernah sih dengar cerita tentang mantan gue ini sama pacar dulunya, sama teman gue. Kata teman gue sih kalau misalkan fisik mungkin enggak kali ya, karena memang pacarannya sebentar, cuma sebulan, mungkin belum sampai kali. Mungkin kalau udah dengan kata-kata, kekerasan pakai kata-kata secara verbal mungkin udah kayak mantannya. Gitu.
terakhir, mungkin ada pesan-pesan dari Nanda untuk mereka-mereka yang mungkin pernah mengalami kekerasan oleh pacarnya atau oleh suaminya. Pesan-pesan dari Nanda seperti apa? Pesan saya sih cuma satu, jangan pernah get traumatic sama event-event kayak gitu. Itu ya mungkin itu adalah cobaan hidup kita yang harus kita jalani. Cuman menurut saya stay strong, keep your head up, jangan mau digampakin sama laki-laki atau orang lain. Tetap punya pendirian sebagai wanita, dan jika Anda sudah menjadi korbannya, marilah kita bersama-sama menata hidup Anda yang lebih baik. Terima kasih. Oke, makasih Nanda. Ada tips nggak untuk teman-teman yang udah ngalamin kayak gitu supaya terhindar dari kekerasan-kekerasan dari pasangannya? Mungkin lebih menjaga diri, terus mencoba untuk memperbaiki komunikasi yang baik dengan pasangan, menghindari hal-hal yang memicu terjadinya kekerasan tersebut. Kan sebagai orang yang berpengalaman nih, ada nggak pesan-pesan buat yang nonton video ini, wanita-wanita yang lain atau mungkin laki-laki yang mungkin nanti akan menjadi korban, yang calon jadi korban, kalau misalnya nemuin orang kayak gitu, pesan-pesannya kayak gimana ya? Pesan-pesan aja dari gue, kalau misalkan kalian punya pacar yang emang sering gitu kasarin kalian, jangan kalian kasih kesempatan kedua lagi aja, karena karena siapa sih yang nggak mau siapa sih yang mau disakitin lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia kelihatannya berubah atau ya nggak ngelakuin kayak gitu lagi, ya kan kita kasih waktu, misalkan oke, dia bilang mau berubah, tapi kita lihat nih kalau misalkan kata-katanya aja, kalau misalkan ngomongnya aja masih kasar, pokoknya masih menjurus-jurus kayak dia mau ngasarin kita kayak gitu, terus juga ya udah mending nggak usah, mending langsung udahan aja. Oke, gitu. Thank you Vivi atas kesempatan dan waktunya. Iya, makasih. Dah. Iya.